لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ke Baitullah aku melangkah, ku penuhi panggilanmu. Ke Baitullah aku berserah, ku penuhi panggilanmu. Mother, mothernya mana? Mother, 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 mother. Besarnya niat dan cita-cita yang berpadu dengan upaya keras tanpa kenal menyerah ada dalam diri seorang perempuan bernama Sri Rahayu. Ayu, demikian sapaan akrabnya, bukanlah seorang anak yang berasal dan tumbuh dari keluarga pendidik. Namun kecintaannya akan sosok guru sudah tertanam di hatinya sejak dia masih belia. Saya waktu itu suka diajak ngaji sama teman-teman saya. Kita ngaji yuk, ayo gitu kan. Nah, biasanya kalau masuk madrasah itu selalu salam sama Pak Ustadz, sama Bu Ustadz. Setiap hari. Jadi terbersit, gimana kalau anak saya besar jadi guru? Karena apa? Ya itu pengen setiap hari itu disalimin tangannya. Namanya anak-anak kan senang. Tiap hari cium tangan. Jadi berkesan buat saya. Jadi akhirnya saya terbesit sekali. Jadi guru itu sangat mulia. Penuh dengan keberkahan dan selalu menyenangkan orang lain. Awalnya, sang ayah tak setuju Ayu menjadi guru. Pendapatan yang kecil dan kesempatan berkarir yang terbatas menjadi alasan utama. Saya ngomong sama bapak saya, Pak, saya pengen jadi guru nih. Kan enak, temennya banyak, ketemu sama anak-anak juga. Terus bapak langsung ngekat omongan saya, ngapain jadi guru? Duitnya nggak ada. Tapi kan saya seneng Pak jadi guru. Emang sih uangnya nggak banyak dalam waktu itu kan. Karena bapak saya nggak setuju jadi guru, saya ngumpet-ngumpet. Kalau mau ngaji itu bilang mau main, padahal mau ngaji sama temen gitu. Namun toh, Ayu tetap kuat dengan tekadnya. Bahkan dia punya mimpi besar, satu saat nanti Ayu akan punya sekolah sendiri. Mimpi saya itu, saat jadi guru, saya pengen punya yayasan. Tujuan saya untuk punya sekolah sendiri itu, selain untuk berbagi ilmu yang saya punya, saya juga punya pikiran gini. Sekolah murah bukan berarti murahan. Banyak sekolahan murah, tapi terbaik. Bukan berarti sekolah yang murah ini tidak punya daya saing. Justru dengan yang murah ini, masyarakat jadi tahu. Dan masyarakat bisa menitipkan putra-putrinya tanpa harus mengeluarkan biaya lebih. Tahun demi tahun mengejar mimpi dijalani istri dari Narum Sukrat ini dengan tawakal. Sampai akhirnya kabar baik itu datang. Ayu mendapat tawaran untuk mengajar ngaji. Memang saya itu dulu pernah ngajar di musola. Kecil.
nyempil. Waktu itu nggak banyak yang datang ke musola itu karena baru sedikit. Kalau di situ ada musola buat pengajian anak-anak. Musola itu setiap ba'da maghrib masih ada yang datang untuk ngaji. Lama-kelamaan jadi tahu tuh tenaga kiri kanan di musola Nurul Jannah ada TPA-nya buat anak-anak ngaji. Karena di sana banyak sekali anak-anak daripada main nggak karuan, diajaknya sama orang tuanya untuk ngaji di musola itu. Rupanya cara mengajar dan karakter Ayu sebagai guru membuat anak didiknya jatuh hati. Maka murid-murid pun semakin bertambah. Saya punya pengalaman anak murid, subhanallah. Selama dia 2 tahun di sini, dia belum bisa nulis. Main sama teman-temannya, dia nggak ada masalah. Bercanda sama teman-temannya, dia seneng. Tetapi kenapa kok suruh nulis, dia nggak mau. Sampai-sampai gurunya berkeluh sama saya, Bu Ayu, kok anak ini susah ya nulisnya, padahal udah 2 tahun di sini. Tahun depan mau SD, Bu. Saya bilang, Bu guru yang sabar ya, itu ujian kita. Subhanallah, 3 bulan sebelum dia selesai sekolah di sini, dia bisa nulis, dia bisa baca. Itu yang bikin saya itu, ya Allah, ternyata perjuangan selama ini nggak sia-sia. Sebagai guru, gue tanggung jawab. Anak ini dititipin ke saya, tapi kalau belum ada hasil, itu moral loh, Bu. Moral itu tanggung jawab kepada orang tua. Gitu. Tapi orang tua saya beri motivasi. Semua ada waktunya, Bunda. Nggak sekejap mata kita ambil hasil. Tidak. Semua butuh proses. Semua ada jalannya. Alhamdulillah, dengan semakin banyaknya murid dan tenaga pengajar, akhirnya tercapai sudah cita-cita Ayu untuk punya sekolah. Alhamdulillah, saya udah punya yayasan sendiri, saya udah punya TK Islam. Selain saya punya yayasan, saya juga mengajar di tempat lain di MTS Lantabur. Bu Ayu itu sudah 5 tahun menjadi guru di MTS Lantabur. Anak-anak terhadap Bu Ayu itu juga sangat suka ya, karena bagaimana beliau ini walaupun lulusan SPDI ya kan, lulusan Lantabur, tapi dalam mengajar bahasa Indonesia itu pas gitu. Karena Ayu harus mengasuh bungsunya yang masih kecil, seringkali dia membawanya sambil mengajar. Di sana itu kekeluargaan sekali. Jadi kalau saya ngajar bawa anak, alhamdulillah dari guru-guru yang lain nggak ada keluhan. Yang penting nggak ganggu pelajaran di sekolah. Anak-anak dan anak saya pun nggak rewel di kelas itu. Itu juga anak-anak MTS itu banyak bantu saya. Ini Bu Ayu, anaknya duduk sama saya aja biar diem gitu kan. Alhamdulillah anak juga asik aja kalau diajak saya ngajar di kelas. Bagi Ayu, mengajar bukan semata mencari uang, melainkan semata beribadah. Maka ia pun tak pernah menarik bayaran bagi murid dan orang tua yang tidak mampu. Ada beberapa anak yang memang kurang mampu bersekolah di tempat saya. Biasanya itu dari orang tua yang ekonominya kurang. Buat yang yatim pun
memang tidak kita pungut biaya sepeser pun. Buat yang anak ngaji memang saya tidak pernah minta, saya tidak pernah maaf sekolah saya penuh jadi nggak bisa sekolah di sini, saya nggak pernah seperti itu. Siapapun mau dia bayar pun atau tidak pun, saya tetap mau ngajarin anak-anak itu. Pendidikan agama itu dasar dari kita kecil. Kalau kita kecil, imannya baik, imannya tumbuh, insya Allah besarnya pun akan membekas di dalam hati. Jadi niat saya itu mardotillah, insya Allah Allah akan buka rezeki dari mana-mana gitu, tanpa harus nagih-nagih gitu kan. Insya Allah enggak. Kalau misalnya orang tua itu punya itikat baik sama saya, sama sekolah, insya Allah dia akan feedback ke kita gitu. Kalau tidak pun insya Allah ada rezeki di tempat lain, aku bilang gitu. Memang tidak mudah untuk membagi waktu antara perannya sebagai ibu, rumah tangga, dan sebagai guru. Beruntung, Ayu mempunyai suami yang sangat memahami posisinya. Mungkin kalau di TPA sini nggak begitu masalah gitu kan ya. Cuman masalahnya kalau lagi ngajar di MTS, kadang harus pinter-pinter membagi waktunya saya. Soalnya kan ada yang kecil tuh. Yang kecil nggak ada yang bisa dititipin. Akhirnya ya nunggu giliran jamnya, ya harusnya saya tidur. Saya kan kerjanya shift-shiftan tuh. Nunggu ibunya pulang, saya ngomong dulu. Kalau udah pulang baru saya bisa tidur istirahat. Seiring waktu, keseharian keluarga berjalan lancar, hingga ada satu ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi mereka ujian yang cukup berat. Sang suami terdiagnosa tumor langka. Ketika dokter memvonis suami saya ada tumor seukuran dadu di serviks C5, kaget, otomatis kaget. Dan itu penyembuhannya hanya dengan operasi. Cuman pikiran saya masih ragu-ragu dari hasil operasi itu kan. Cuman dari istri udah semangat aja, terus semangat, kita ikhtiar berobat, insya Allah nggak ada hasilnya lah gitu kan. Ya saya ada ingat anak-anak masih kecil kan, masih kecil-kecil. Terus kondisi kesehatan juga tambah menurun gitu kan. Saya bingung. Tapi dokter memberikan hal yang terbaik untuk pasiennya. Kami nurut arahan dari dokter. Udah lillahi ta'ala, akhirnya pasrah, akhirnya ada keberanian. Operasilah suami saya. Pasca operasi pun meninggalkan dampak yang cukup besar bagi kondisi sang suami. Setelah operasi, dokter memang sudah ngasih sedikit nanti setelah operasi akan begini. Ternyata iya. Setelah operasi mulai timbul keluhan-keluhan, mulai timbul disfungsi pada tangan sebelah kiri. Tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, dan ini masuk tahun yang keempat atau kelima, saya lupa gitu. Setiap kali ngeluh sakit atau gimana, saya
obatin sebisa saya, diurut lah, dikasih apa supaya mengurangi rasa sakitnya. Mulai ada sedikit kalau capek, kebas, terus mulai ada rasa nggak nyaman ketika tidur, gelisah. Itu efek-efek setelah operasi. Ya, bisa dibayangkan beban batin Ayu waktu itu. Namun toh, Ayu seorang perempuan tangguh. Dia tak pernah lelah memotivasi sang suami. Mungkin sebagai lelaki, jadi kepala keluarga yang punya 3 anak itu berat, memang berat. Tapi saya terus support, saya terus bantu. Alhamdulillah kita saling menguatkan, kita saling bersama. Karena harus berdua. Kalau bukan saya siapa lagi? Istri semangatnya ngasih supportnya luar biasa banget. Yang ke rumah sakit ibu, yang mondar-mandir ibu. Maksudnya kan ibaratnya lagi terbaring lemah gitu kan. Ya bersyukur banget sih. Alhamdulillah, tak henti Ayu memanjatkan rasa syukur. Kini tinggal satu doa yang ingin dicapai barokahnya. Memang niat umroh itu dari saya pribadi. Kita kerja dari pagi sampai malam, ingin kita itu lebih dekat sama Sang Pencipta. Kapan waktu kita buat kita sendiri? Saya masih sehat, anak-anak juga belum perlu biaya besar. Saya ingin mengistimewakan saya. Saya nggak mau sendiri ke sana. Kebahagiaan saya harus saya bagi. Dengan orang yang udah menemani saya. Dia jiwanya saya. Dia juga yang membesarkan hati saya. Karena kita memang sudah bersama. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. Namun awalnya sang suami menolak untuk ikut. Dia nggak mau. Kenapa? Harus banyak belajar dulu katanya. Tapi kan itu bisa sambil berjalan. Sebenarnya ada kebentur biaya, dana gitu kan. Nanti aja. Nggak ada. Sekarang. Saya mau sekarang. Banyak mungkin sama saya apa sih banyak pertimbangan bla 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 gitu.
Tapi ya alhamdulillah rezekinya ada. Jadi setelah bonus turun langsung tunai. Mereka pun bersiap untuk berangkat ke Tanah Suci. Hingga 2 hari sebelum keberangkatan, Allah masih mengujinya. Ujian yang membuat mereka lebih meyakini kasih sayang Sang Maha Pencipta. 2 hari sebelum saya berangkat, anak-anak sakit. Yang nomor 1, radang tenggorokan. Masuk UGD jam 2 pagi. Saya panik, ya Allah ya. Kita kan mau berangkat, anak sakit. Yaudah, kita sakit dulu. UGD, 3 jam di UGD. Kok nggak pulang-pulang? Saya khawatir dirawat aja gitu. Alhamdulillah jam 4 pagi pulang, bawa obat, diminum. Tambah besar, di sebelah kiri. Ya Allah ya, tambah gede sakitnya. Terus gimana? Ya udah diobatin aja. Nanti mungkin sembuh turunnya panasnya. Yang berikutnya setelah yang besar, yang kecil juga sakit juga, panas juga. Jadi sebelum berangkat itu ujiannya banyak. Tambah lagi izin TK saya ke RW belum tembus. Karena saya lagi proses izin sekolah, saya punya sekolah, belum tembus ke RW. Akhirnya sama suami didoain setelah sholat fardu. Ya Allah mudahkanlah. Alhamdulillah malam sebelum kita berangkat kantor RW, langsung saya tanda tangan Pak RW-nya, nggak banyak tanya-tanya. Teman saya untuk izin sekolah harus bolak-balik ke kantor RW. RW-nya apalah segala macam alasannya. Alhamdulillah pas saya maju langsung tanda tangan, nggak banyak tanya untuk apa-apa langsung. Mereka pun berangkat ke Tanah Suci. Di bumi Allah, doa-doa terucap untuk anak dan suami tercinta. Saya mohon ya Allah, ridhoi perjuangan saya, mudahkan perjalanan saya untuk merawat suami dan anak-anak. Terutama mohon doanya agar suami saya diberi kekuatan, diberi kesabaran. Karena memang tidak mudah, butuh banyak proses demi proses untuk meyakinkan diri saya, terutama mengikhlaskan melayani suami saya dengan sebaik-baiknya.